Adik-adik GKWI, siap! Yeay, bertemu lagi di sekolah minggu online bersama Ibu Guru Siska dan Pak Guru. Ya, Ibu Guru mau menyapa adik-adik di rumah kelas TK kecil Sukacita dan Madia. Ibu Guru harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, hari ini adik-adik semuanya kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh ya, ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh ya, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sebelum kita menghampiri Tuhan Yesus untuk berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang baik. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, pimpin sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati orang tua kami, berkati gereja kami, dan juga berkati negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ya, adik-adik, Ibu Guru tunggu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, bait Allah itu merupakan tempat beribadah orang Yahudi zaman dahulu kala dan juga merupakan tempat untuk memberikan persembahan. Sama seperti halnya adik-adik dulu sebelum ada virus corona, kita berangkat sekolah minggu untuk memuji, berdoa, dan juga memberikan persembahan. Kemudian adik-adik, setiap pagi di depan gerbang bait Allah ada seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan sejak dia lahir. Orang lumpuh ini diangkat dan digotong teman-temannya untuk diletakkan di gerbang bait Allah. Setiap hari orang lumpuh ini meminta sedekah dan meminta belas kasihan kepada semua orang yang datang untuk masuk berdoa ke dalam bait Allah. Pada suatu sore hari, kira-kira jam 3 sore, Petrus dan Yohanes, murid dari Tuhan Yesus, datang ke bait Allah untuk berdoa. Dan Petrus dan Yohanes masuk ke dalam gerbang bait Allah. Dan gerbang bait Allah itu bernama Gerbang Indah. Ya, adik-adik ingat gerbang indah. Sebelum mereka memasuki gerbang bait Allah itu, mereka menemui orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Hai orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kau inginkan tidak ada daripadaku. Aku tidak memiliki uang, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu." Lalu adik-adik, Petrus memegang tangan orang lumpuh itu dan mencoba untuk membangunnya untuk berdiri. Lalu Petrus berkata dan berdoa, "Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah." Lalu adik-adik, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ya, orang lumpuh itu yang sejak lahirnya tidak bisa berjalan, kemudian dengan kuat dan kokoh dia berdiri, dan kedua kakinya menjadi sembuh. Adik-adik, orang lumpuh tersebut sangat bersyukur dan bersukacita. Dia berjalan ke sana kemari, kemudian dia berlari, dan dia melompat-lompat memuji Tuhan karena dia sangat bersukacita, dia sudah bisa berjalan. Lalu adik-adik, orang lumpuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah, orang-orang yang sedang berdoa, yang sedang beribadah, menyaksikan orang lumpuh yang setiap hari meminta sedekah dan lumpuh sejak lahir, dia sudah bisa berjalan, menyaksikan mujizat Tuhan, menyaksikan Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Dan mereka semua memuji Tuhan karena kesembuhan dari orang lumpuh itu.
Yuk adik-adik, kita menutup ibadah sekolah minggu kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi adik-adik selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apapun untuk kehidupan kita. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Ibu Guru Siska, Pak Guru Rio pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.